jeruk nipis setiap malam. Nah itu kebetulan saya itu Diminum aja. makan apa aja itu jeruk nipis bumbunya. Iya. Jadi menghindari apa namanya Itu kan garam. netralisir. Iya, menetralisir ya fungsinya. Untuk menetralisir kekentalan darah kita, Pak Ustadz. Wabil khusus orang tua kita. Nah ini saat-saat kurban ya Pak Ustadz ya. Iya. Makan Mereka itu entah itu masakannya khas dari Timur Tengah, marak ataupun ataupun sop, itu disarankan ambil jeruk nipis dibelah, dikucurin di sayurnya. Ya, saya lakukan hampir setiap hari. Dan setelah kita makan baik sate dan lain sebagainya, disarankan juga pakai air hangat, kalau ada madu ya campur madu, jeruk nipisnya untuk netralisasi supaya lebih hebat lagi zaitun ya katanya ya. Kalau zaitun ya itu lebih spesifik. Enggak juga sih. Enggak ya? Daripada kita jajan yang aneh-aneh. Ya. Lebih baik kalau rezeki kita hidup di Indonesia tumbuh-tumbuh. Enggak ya? Hanya wallahu alam kayaknya belum ada kalau Indonesia ya. Kalau zaitun bagus lagi, lebih spesifik lagi, tapi yang lebih general dan lebih mudah itu yaitu seperti contoh yang produk ingin saya buat itu madu plus jeruk nipis, saya tambah garam Himalaya. Jadi garam Himalaya itu sifatnya elektrolit juga, sebagai pengawet alami juga gitu. Nah itu yang ingin saya buat, mudah-mudahan insya Allah ramuannya itu diridhoi dan mudah-mudahan bermanfaat nanti buat masyarakat. Nanti ininya produknya proses berbentuk enggak ya? Enggak, saya berupa serbuk. Enggak. Ya berupa cair. Cair aja. Ada produk tersebut, kebetulan saya punya anak simpan hampir setahun itu, dari rasa, dari bau, dari warna, dari apa masih original. Diminum juga masih oke. Ada waktu ini. Ya itu nanti tetap kalau BP POM ataupun apa kan semuanya itu ada expire-nya, entah setahun 2 tahun. Tapi kalau untuk madu bukan kita so tahu sebenarnya ya insya Allah nggak ada expire, asal penyimpanannya aja, jangan di tempat lembab. Itu kalau yang dimaksud dengan madu asli itu belum dicampur sama sekali. Madu asli itu ya. Kalau asli itu manis nggak itu madu? Tergantung jenis nektarnya juga sih. Ya, madu asli kita berbaik sangka aja. Ya madu asli ataupun apa, tapi kalau mereka mengambil langsung dari pohonnya ataupun apa dan langsung tidak diolahnya juga secara masih natural, ya insya Allah gitu. Nah, kita sih berbaik sangka. Kalau saya pribadi, saya tidak mempengaruhi ya masyarakat. Saya punya prinsip lebih baik madu dalam tanda petik yang palsu daripada gula pasir. Ya, karena pakar-pakar herbal juga ya silakan aja, kita tidak menjustis bahwa gula pasir itu kan komoditas juga Pak Ustadz ya. Tapi buat saya pribadi, alhamdulillah juga udah berapa tahun saya tidak konsumsi gula pasir. Iya betul, gula pasir. Jadi pemanisnya itu ya saya lari ke jagung. Pemanisnya itu saya lari ke madu, pemanisnya itu saya lari ke korma. Kalau ada rizik ya saya beli madu, beli korma. Itu Bapak menekuni itu berdasarkan pengalaman? Ya masukan ilmu dari pakar-pakar herbal, dari dokter-dokter yang tadinya itu. Ada yang dari YouTube, ada yang dari itu. Ya kebanyakan sih ya jujur dari YouTube gitu. Jadi kita ikutin aja, oh ya benar, dan alhamdulillah selama ya istilahnya polanya saya atur begitu, ya ke tubuh enak gitu Ustaz. Kalau kemarin itu masa COVID? Ya masa COVID juga tetap teguh. Ya, kita istilahnya ya dalam kondisi kita rasakan ataupun apa, menurut kesehatan ini ada serangan ataupun apa, ya sudah lepas aja, ikhlas, emang mau apa lagi gitu. Ya kita barengin aja pada waktu itu ya di keheningan malam ya saya istighfar aja. Keringat dingin bercucuran ataupun apa. Apa namanya, tingkat penjualannya tuh justru naik ya?
perusahaan saya itu hampir 300%. Oh, itu ya berkahnya ya. Di kala COVID itu subhanallah produk-produk yang kami jual Allah kasih mudah itu naiknya melejit Pak Ustadz. Karena ya itu herbal itu maintenance. Ya, ya. Kalau kita maintain terus, kita alokasi sebagian rizik kita buat mengkonsumsi itu yang gampang-gampang aja. Kita beli secangkeh ataupun cengkeh kita kunyah satu hari 1 butir aja Pak Ustadz. Itu sudah luar biasa gitu. Cuma kan habit kita kan belum ke situ. Habit kita kan Dikunyah itu. dikunyah aja. Habit kita instan. Cengkeh ya. Cengkeh. Kalau teh sih lain lagi ya. Teh lebih baik ya, bukan kita. Ya ini istilahnya lebih baik pakai daun kayu secang aja Pak Ustadz. Oh, cengkeh. Kalau enggak kasih cengkeh 3. Cengkeh itu yang bundar-bundar itu ya? Iya cengkeh. Iya. Kita beli secang, gantinya teh, kasih cengkeh. Oh, itu buat minum bisa itu? Buat minum, kasih es batu. Oh, Wow, mantap. Tapi sekali-kali nggak apa-apa lah kita tanpa konsumsi. gula juga nggak apa-apa ya? Nggak enak. Disarankan tanpa gula. Iya, harusnya. Kalau mau manis, kasih madu. Ya mohon maaf, jangan kasih. Itu insya Allah mudah-mudahan metabolisme tubuh kita, Luar tapi biasa tetap utamanya itu hati kita, kolbu kita. Itu saya tuh tertarik dokter siapa itu yang dokter Jaidul mendalami. Akbar. Jaidul ya, ya itu yang mendalami. Bapak merujuk ke situ enggak? Ya, Atau partner? enggak juga partner mah. Cuma saya Itu Pak, di YouTube saya aja. itu mendalami 13 tafsir, tapi tidak ada yang menjelaskan apa yang dimaksud. Kan makanan itu harus memenuhi 3. Halal, thayyib, dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Nah, saya ikut itu yang ketiga tuh. Artinya apa? Mengikuti langkah-langkah setan itu artinya kita memakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Artinya mengalur nafsu lah gitu. Ikut nafsu. Keinginan doang. Yang dimaksud kebutuhan itu salah satu contohnya adalah kalau kita bekerja banyak menggunakan otak, maka yang diperbanyak protein. Betul. Kalau kita banyak menggunakan fisik ya karbohidrat. Itu. Sesuai dengan. Nah, Kan banyak sekarang dokter siapa itu yang lain nggak udah- bisa tuh jelasin itu. Dia ahlinya begitu. Nah, ini benar ini sesuai dengan kebutuhan. Jangan berlebihan. Mantep. bangun tidur kita sarankan kalau ada rezik ya korma lah taruh di samping tempat tidur sama air putih. Ambil 1 korma kita makan sebelum sikat gigi, sebelum ke kamar mandi. Setelah itu kita teguk bismillah 3 kali air putih, baru kita hajat ke kamar mandi. Nah, kalau udah selesai kita sebelum sholat ataupun sesudah sholat, ya udah ambil madu 3 sendok. Oh itu insya Allah. Ya Pak Ustadz, ini barangkali ada pemirsa yang mau konsultasi sama Pak Ustadz. Bukan. ini dadakan Ya ditodong. silaturahmi lah maksudnya. Kalau boleh nih nomor telepon Ustadz nih dipublish gitu. Nomor Ya berapa? silakan aja. Ya. Ya Silakan jadi disebutkan. bukan konsultasi ya buat teman-teman semua ya. Kita diskusi ringan, saya juga masih banyak kekurangan ya. Ya silakan aja di 0813 2288 8338. Jadi 0813 2288 8338. Itu insya Allah mudah-mudahan. Silaturahminya bersambung terus. Nah, jadi Pak Ustadz ini menyediakan apa sekarang jadi kalau yang utama yaitu yang saya lagi garap ya kalau herbal insya Allah ya antara ya kan herbal kan mau sari kurma mau angkat mau habat. Kalau jenis penyakitnya? Ya kalau herbal sih itu sebenarnya bukan penyakit untuk menyembuhkan segala macam penyakit ya. Tapi sekali lagi kembali lagi itu mainstay ya. Nah kalau kita lebih spesifik lagi yang kata di Pak Ustadz bilang lebih mengarah kepada
tertentu kan gitu kan, itu yang lebih baik kalau kita ada ilmunya. Tapi yang general aja, air putih juga itu istilahnya bermanfaat. Intinya semua itu jangan berlebihan. Nah, kita ubahlah pola makan, pola hidup kita. Cuma semua itu ya harus ikhlas gitu Pak Ustadz. Dasarnya harus lillahi ta'ala. Kalau kita lakukan itu dengan ikhlas, ya mudah-mudahan insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Niat kita makan juga untuk ibadah. Kita konsumsi ini juga Allah ciptakan, mudah-mudahan menguatkan tulang punggung kita untuk sujud, untuk ruku, untuk sholat. Karena kita kan ya, untuk yang teman-teman yang di luar Islam juga ya insya Allah sesuai dengan keyakinannya, mudah-mudahan Allah ciptakan itu general itu bermanfaat buat semua gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau namanya herbal ya tidak instan, tapi main stand. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan buat kita semua. Jadi Pak Ustadz itu tadi Jumatan di sini? Ya saya rumah di sini sih. Jumatan tadi tahu-tahu di depan itu? Di sini. Oh, dari tadi di sini? Cuma saya bilang ke Pak Barja juga waktu Pak Ustadz bilang, karena saya sering dengar gitu. Ini Al-Baqarah ini. Ayat kedua juga Al-Baqarah. Iya. Terima kasih nih ya, Pak Ustadz. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Amin. semua. Minta maaf. Terima kasih sekali lagi. Barangkali ada pesan-pesan buat pemirsa. Ya sekali lagi itu aja lah. Dalam kondisi yang akhir zaman ini, kembalilah kepada Allah. Kalau toh kita diuji ataupun apa, utamakan kita sebut dulu, kita minta dulu sama Allah, baru ikhtiar dunia ya. Intinya itu aja. Lakukan hal-hal yang ada di depan kita dulu. Ya kalau ada yang teman ataupun saudara yang Allah takdirkan kena ya serangan, entah itu jantung ataupun stroke, ya jangan cemas, minta aja sama Allah dulu, baru ikhtiar dunia atau ya jarum tusukkan aja di salah satu itunya supaya entah itu 1, 2 ataupun 3 keluar darahnya gitu Ustadz. Mudah-mudahan itu menjadi pertolongan pertama ya. Setelah itu baru ikhtiar dunianya, mau ke rumah sakit, ke dokter ataupun apa. Intinya itu aja karena ya udah kondisi zamannya Pak Ustadz. Ya kita tenang aja. Tenang. Yang penting apa yang kita konsumsinya itu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, jangan apa yang kita kalau kita ingin sampai ajal menjemput juga nggak ada habisnya. Nah itu, jadi apa yang kita butuhkan gitu, siapkan aja di rumah, alokasikan sebagian rezeki yang Allah berikan, berilah produk-produk, bukan saya promosi ya, herbal. Ya. Kalau sekalian promosi juga oke kan. Beli produk-produk herbal daripada kita mengalokasikan ke yang jajanan-jajanan yang maaf pertanggung jawabannya gitu. Itu aja ya, jadi tetaplah kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah jaga Indonesia ini. Allah jaga pimpinan-pimpinan kita, Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Dan mereka istilahnya memberikan kebijakan-kebijakan yang sekiranya memberikan kesejukan buat rakyatnya, jangan sampai bikin rakyatnya pusing gitu. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.